Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan solusi untuk kuis sub-CLO 0321 pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 yang diselenggarakan di kelas saya. Langsung saja kita akan bahas soal nomor 1 dengan nilai 20 yang berjudul luas lingkaran. Buatlah program untuk menghitung luas lingkaran. Oke. Untuk membuat program, kita menggunakan keyword program. Kemudian kita beri judul programnya, kita tulis saja luas lingkaran ya. Terus buat kamus, algoritma, dan program ya. Untuk kamusnya kita lihat ya, yang namanya luas lingkaran itu dihitung dengan menggunakan, kita tulis dulu saja ya. Si luas itu adalah pi dikali radius dikali radius ya, radius kuadrat. Nah, dalam contoh dalam rumus ini kita lihat ini akan ada, kita butuh variabel 2 ya untuk luas sama radius. Sementara pi ini disebutkan gunakan konstanta pi gitu ya. Jadi ini kita setting sebagai konstanta ya. Ini kita bikin sebagai komentar saja ya. Jadi ini luas sama radius kita deklarasikan sebagai bilangan real. Kan radius lingkaran bilangan real, luas lingkaran bilangan real. Terus kemudian kita deklarasikan sebuah konstanta namanya pi ya. Ini tipe datanya real dan kita beri nilai tuh. Masukannya berupa radius ya, dan keluarnya berupa luas. Jadi ada proses input radius, kemudian outputnya itu adalah luas ya. Dan di sini luas itu diperoleh dengan cara tadi itu pi kali radius kali radius ya. Sederhanakan penulisannya ini. Oke. Jadi cukup begini saja sih ya. Kalau mau pakai ini boleh juga ya. Program untuk menghitung luas lingkaran dengan radius masukan gitu ya. Boleh gitu. Dan menggunakan rumus ini ya. Kalau mau lebih detail boleh begini. Ini kita buang. Nah, ya ini solusi untuk soal yang pertama. Kita lihat soal kedua ya. Ini ada soal tentang dadu, 3 buah dadu. Misalkan kita nyatakan D1, D2, D3 ya. Bermata 6 dilantunkan. Nah, ini contohnya ini. Yang bermata 6 itu ada 6 sisi. Dilantunkan itu artinya dilemparkan ke atas. Kemudian nanti kan ke arah langit ya, tapi tidak terlalu tinggi. Lalu nanti bakal jatuh ke lantai kan. Kita lihat angka yang muncul yang hadap vertikal ke atas, itulah yang disebut dengan mata dadu yang muncul gitu ya.
Nah, kita disuruh membuat program untuk memeriksa apakah terdapat minimal 2 mata dadu ganjil yang muncul atau tidak ya. Jadi yang D1, D3 itu nanti, kita periksa, eee, ada yang ganjilnya itu 2 atau 3 gitu kan. Kalau minimal 2 berarti kan, eee, misalkan D1 sama D2-nya gitu ya, ganjil atau semuanya ini ganjil gitu. Kita memeriksa ya. Kalau misalkan 2 atau 3 dadu itu ganjil ya, maka, itu jadi keluarannya true. Nah, kayak contoh ini 1, 3, 5 ini true ya. 1, 2, 3 ini true karena 1 dan 3 ganjil. Karena kalau 1, 2, 4 ini false karena hanya satu aja yang ganjil yang muncul gitu ya. Nah, untuk menjawab soal begitu, sebenarnya kita bisa bikin tabel sih. Nah, kayak gini contohnya ya. Mungkin bisa bikin coret-coret kalau di kertas ya. Kalau misalkan satu, satu gitu kan boleh ya, ini ganjil semua. Ini pasti true gitu ya. Kalau misalkan, 1, yang ini 2, terus yang ini 1, ini true juga. Karena 2 ya, kalau ini 1, atau ini 2, ini 1, ini 1, ini true juga ya. 1, 1, 2, ini true. Kalau misalkan, 1, 2, 2 ini false ya. Terus kemudian kalau 2, 1, 2 ini juga false. Kalau misalkan 2, 2, 1 ini juga false ya. Nah, dari sini kita bisa menyusun algoritma ya. Jadi kita ngecek sebetulnya 2 saja ya, yang kan tadi minimal, terdapat minimal 2 mata dadu yang ganjil kita cek aja. Yang ini dua-duanya ganjil tidak gitu ya. Jadi D1 sama D2 itu ganjil tidak gitu ya. Terus D2 sampai D3 ganjil tidak. D1 sama D3 ganjil tidak gitu ya. Jadi ini pakai kalau dalam bentuk ekspresi ya. Jadi D1-nya ganjil dan, D2 ganjil. Kalau misalnya itu true ya, maka itu true ya. Tapi kalau ini false berarti kan kita harus, cek lagi ya, pakai atau tuh, D1 D1 ganjil, dan D3 ganjil, dicek lagi yang lain ya. Terus pasti atau lagi, D2 ganjil dan D3 ganjil. Nah, ini dalam bentuk ekspresi sederhana. Cek apakah D1-nya ganjil dan D2-nya ganjil. Nah, kalau yang ini benar, udah. Contoh coba kalian lihat sini yang ganjil-ganjil, nah ini. Kan ini benar, ganjil-ganjil udah benar ya. Kalau yang ini false nih, karena D1-nya ganjil, D2-nya genap ya. Yang ini false juga. Yang ini true ya. False. False, false ya. Nah, kalau ini false ya, berarti kita harus cek yang berikutnya gitu kan. D1 ganjil, ini D3 ganjil, nah ini true ya. Ini true. Ini true. Ini false ya. Ini false. Ini false, ini false, ini false ya. Terus pengecekan yang ketiga yang tengah ya, D2 sama D3. Nah, ini tuh. True ya untuk ini, kayak ini false, true, false, 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 false gitu. Nah, kalau dalam pseudocode nggak bisa begini, D1 ganjil dan D2 ganjil. Ini kan kita sudah ada ketentuan ya.
Untuk ngecek ganjil itu kan kita kasih eh, mod 2 tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Ini artinya D1 ganjil gitu ya. Mod 2 ya, bukan pakai persen nih ya. Kalau yang jawab pakai persen dia eh, ini sintaksnya sintaks go ya. Kalau di pseudocode itu pakai mod ya. Terus dan ini kan kalau dalam pseudocode pakai N ya. N D2 mod 2 tidak sama dengan 0 ya. Untuk atau ya kasih OR. Nah, tinggal copy aja nih ya. OR satu lagi. Nah, tinggal betulin ini. OR berarti ini D1 sama D3. Terus yang ini D2 sama D3. Udah deh ya. Ini ekspresinya. Nah, kita tinggal eh, assign ke dalam satu variabel lalu dicetak ya. Sehingga algoritmanya gini ya. Program namanya dadu ya. Kamusnya perhatikan kita ada butuh variabel D1, D2, D3 ya. Ini kita tulis aja D1, D2 dan karena D1 dan D3 itu berisi bilangan dari 1 sampai 6 dan itu adalah bilangan bulat ya. Kita tulis aja integer. Terus untuk menampung nilai ini ke dalam satu variabel ya bolehlah kita suatu bikin variabel apa ya namanya misalkan minimal 2 dadu ganjil. Nah, boleh ya. 2 dadu. Panjang sih, tapi ya nggak apa-apa lah biar ini. Dan ini tipenya boolean. Minimal 2 dadu ganjil. Ini boolean ya. Dan ini kita bikin algoritmanya. Tentu saja kalau dilihat di sini inputnya ada 3 ya. Ini kita terima D1, D2, D3. Nah, ini. Jadi nanti yang baris pertama ini, yang ini kolom pertama yang 1 masuk sebagai D1, terus ini masuk D2, ini masuk D3 ya. 1, 2, 4 untuk kasus pertama ini. Gitu ya. Terus kasus kedua ini 1, 3, 5, 1, 2, 3 untuk kasus berikutnya. Dan kalau mau lebih, ini satu lagi ini misalkan 2, 2, 2 ini contohnya false. Ini mungkin test case yang lengkap nih ya. Ketika semuanya ganjil, ketika 2 saja yang ganjil, ini 2 ganjil, 2 ganjil, 2 ganjil, ketika 1 saja yang ganjil ini. Dan ketika tidak ada yang ganjil sama sekali gitu ya. Ini test case yang lengkap ya. Oke, berikutnya kita taruh tadi yang ini ya. Minimal 2 dadu ganjil, ini diassign dengan panjang nih ya. Copy aja nih. Ke situ ya. Tapi kan mungkin nggak enak melihatnya ya. Bisa aja di enter gini nih. Kalau saya ya, kalau saya gini nih kerjainnya. Hmm. Hmm. Ini saya tulis lagi. Oh ya, terus kemudian ini saya dan ini boleh ya. Tinggal kita outputkan yang ini. And program. Oke, jadi barisnya jadi lebih banyak sih, tapi ini konsepnya gini ya. Jadi pertama ini dicek, ada N kan, dicek. Nah, ini kalau ini true ya, kalau ini true kan berarti ininya true ya. Dan kita ingat ya kalau misalkan ini sudah true, biarpun yang ini false atau yang ini false ya, ini tetap true ya. Karena konsep OR itu
salah satu saja yang benar, maka, pernyataan ini, ekspresi ini benar ya. Jadi ini mungkin kalian, "Pak, ini kok pusing saya bacanya." Kasih kurung boleh ya, tapi juga kan kita udah belajar kalau yang namanya or itu, eee, kerjakan setelah end dulu ya. Jadi ini kerjakan, terus ini dikerjakan, terus dikerjakan baru diorkan gitu ya. Jadi tadi tanpa kurung pun boleh ya. Kalau dari sisi keterbacaan sih enaknya pakai kurung ya, biar dikasih kurung atau tidak dalam hal ini tidak akan ada salah ya. Nah ini jadi ini, solusi untuk nomor 2 ya. Boleh dicoba nih dengan test case yang ini ya. Kalau 111 misalkan ya ini 111 kan dicoba ya. 1, 1, 1 mod 2 tidak sama dengan 0. Iya kan, 1 mod 2 itu kan ada sisa, sisanya 1. 1 tidak sama dengan 0 kan true ya. Terus ini juga 1 mod 2 sama ya. True and true berarti true ya. Jadi kalau dikasih, input ini contohnya ya, maka D1-nya 1, D2-nya 1, D3 1, maka di sini saja udah true. Kalau udah true ini yang ini, sama yang ini kita nggak peduli ya. Karena kan tadi konsepnya, tadi yang ditanyain minimal 2 mata dadu ganjil ya. Nah kalau yang ini kan hanya 1 ya, ini pasti false. Di sini true, ganjil, di sini genap ya. Jadi dia false. Ketika di sini false, berarti ini harus dicek ya. Dicek 2, 2. Nah, ini genap-genap. Ini false juga. Terus yang ini dicek lagi. Sorry, 2 sama 3. Oh, tadi 1 ya, sorry ya. 1 sama 3 gitu ya. Dadu 1 sama dadu 3. Yang ketiga, dadu 2 sama dadu 3. Nah, ini ya. 1 sama 3 false, ini juga false. Maka ini false ya. Ya itu ya jawaban nomor 2 ya. Terus kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini soal deep dan mode ya. Jadi ada namanya apa ya? Belerang. Jadi ada penambang belerang ngangkut belerang dia dari kawah ijen. Ceritanya dia ngangkut cuma 3 kali. Nah, setiap kali beres ngangkut dikumpulkan di pengepul ya. Ada bos belerang itu ditimbang. Nah, timbangnya dalam satuan gram. Contoh ini ya. Begitu ditimbang 6.000 gram. Ini contoh ya. Terus yang kedua 7.000 gram. Yang ketiga 2.000 gram. Yang jadi pertanyaan ini dalam gram ini pengen tahu nih kalau dalam kilogramnya berapa, sisanya dalam gramnya berapa. Dan ini kebetulan 672 itu ini ya kalau dijumlahin itu ternyata 15.000 gram alias itu kan 15 kilogram. Jadi ini tulisannya 15 0 artinya 15 kilogram dan 0 gram. Nah ini kebetulan tidak ada gramnya ya. Untuk kasus yang ini 1.500 sama ini ternyata jumlahnya itu adalah 5.250 gram alias 5 kilogram 250. Nah, jadi ingin dicari program bagaimana cara menghitung supaya dapat angka ini ya. Jadi kita punya misalkan belerang ini ya B1, B2, B3 ini dalam integer ya. Terus nanti kita ingin dapat KG dan G gitu. Ini integer juga. Algoritmanya input B1, B2, B3 ya kita baca dulu. Nah sekarang untuk menghitung kilogramnya adalah jumlahin saja ketiganya B1 ditambah B2 ditambah B3 dan ini dibuat div 1000 ya.
notasinya bukan pembagi gini ya, tapi deep ya, karena ingin mencari bilangan bulat. Deep 1000 ya. Kemudian yang gramnya bagaimana? Yang sisanya, kalau sisanya kan berarti tinggal ini mod gitu. Tinggal ini kasih output KG dan G gitu. Beres deh ya. N program gitu. Oke, lanjut nomor 3. Penyisipan bilangan. Ini masih konsepnya sih masih sama, hampir sama-sama gitu ya. Jadi ada pencarian digit sih ya. Kan ini ada bilangan yang banyak digitnya. Jadi ada ini bilangan berdigit 1 ya. Banyak digitnya 1 nanti ditaruh di tengah-tengah gitu. Contoh ini ya kalau 5 jadi ditaruh di sini gitu. Jadi 12.534. Asalnya 1.234 nih. Si 5-nya nempel di situ. Ini 2.345. Si satunya jadi nempel di tengah kayak gitu. Nah, kita butuh variabel untuk menampung ini. Boleh misalkan kita pakai variabel bil sama ya. Bil 1 sama bil 2 aja ya. Ini integer. Jadi bil 1 untuk yang ribuan, yang bil 2 untuk yang satuan ya. Atau boleh pakai ribuan ini satuan boleh. Terserah ya nama variabel. Terus kemudian kita akan butuh ini bilangan hasil penyisipannya. Bil hasil lah boleh ya. Ini integer. Namun sebelum ke arah sini kita butuh digit-digit ini dihitung ya. Jadi nanti ada D1, D2, D3, D4. Input yang ribuan dan satuan dulu ya kita ambil. Nah, sekarang kita akan ini ya. Si D1 itu untuk mendapatkan yang paling kiri ya. Ini kan berarti si ribuan di 1000 ya. Terus untuk mendapatkan D2 itu yang ini kan si ribuannya itu di div 100 nanti di mod 10 ya. Kan dapat 2 digit dulu ya di div 100 ini. Kemudian di mod 10 2 dapatnya ya. Terus untuk yang digit ketiga itu yang ini si ribuan itu tadi di mod div 10 aja ya. Jadi supaya dapat 123. Habis itu nanti di mod 10 sama ya. D4 ini ribuan juga. Yang paling kanan ya ini sih tinggal mod 10 ya. Nah, ini kalau diperhatikan mengurut gitu tuh. Div 1110 ini sebetulnya boleh juga dengan div 1 ya. 1111 ini modnya sama. Mod 10, mod 10, mod 10. Tapi kalau div 1 kan dibagi 1 yang ada gunanya ya. Gitu aja sih ya. Ribuan mod 10. Berarti kalau di mod 10 kan sisanya 4. Nah, kemudian bilangan hasilnya itu adalah kan ini ya. Jadi asalnya 1000 jadi ini 10.000 kan. Jadi ini pastinya si D1 ini kali 10.000. Tuh ya. Si D2
kan asalnya 100, 200 tuh yang contoh ini ya. Jadi berapa nih, dua 2.000 ya. Nah, jadi kali D2, ini kali, 1.000. Nah gitu. Dan kemudian di tengah-tengah itu yang 5 ini kan sisipan si satuan itu tadi ya, satuan tapi dikali, 100 gitu ya. Ditambah, eee, D D3 ya, D3 dikali 10 ditambah D4 ya. Lalu kita output-kan bil hasilnya. Dapat deh ya. Jadi ini solusi untuk soal nomor 4 ya. Nah, cuman segitu aja. Mmm, Semoga, jawaban atau solusi atau pembahasannya ini jelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.